أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Apa itu syahadat? Yang pertama, syahadat itu yang dikatakan syahadat syar'an. Syahadat syar'an itu bacaan yang diucapkan oleh lisannya walaupun tidak tahu artinya, itu sudah dimasukkan kategori itu adalah orang Islam, ya. Jadi sudah masuk Islam lah kalau kita sudah berkata dua kalimat syahadat, apalagi tahu pada artinya. Belum tahu pada artinya juga sudah meyakini bahwa kita bacaan syahadat itu sudah divonis itu adalah orang Islam atau Muslim, ya. Itu adalah ucapan-ucapan yang harus diucapkan dikala orang luar Islam masuk kepada agama Islam. Bacaannya sama, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Peranan syahadat syar'an yang pertama sah imannya, Islam, ya. Yang kedua halal menikahnya, ya, ditinggalkan halal, ya, sudah membaca dua kalimat syahadat, ya. Kalau pernikahan, dalam pernikahan namakan syahadat syar'an adalah hak-hak kemusliman bisa dipertanggungjawabkan dan juga ada aturan-aturan dalam Islam, ya. Cukup orang yang sudah membacakan dua kalimat syahadat dikatakan itu adalah muslim, ya. Walaupun cuma di lisan, ya. Walaupun cuma di lisan, gitu, ya. Hukumannya hukum-hukum agama Islam bisa diterapkan dan bisa dijadikan satu acuan bahwa orang yang sudah membaca dua kalimat syahadat itu adalah wajib dihormati, wajib dimuliakan, sebagaimana hakul muslim alal muslim. Ada tingkatan kedua. Tingkatan kedua sesudah membacakan dua kalimat syahadat, tahu pada artinya, ya. Ya. Kalau tadi dikatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kalau artinya saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu arti daripada kalimat syahadat, ya. Ada lagi maknanya. Ini makna dari kalimat syahadat itu bukan hanya menyaksikan bahwa saya kepada Allah, menyaksikan bahwa saya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi lebih ke dalam, yaitu meyakini. Jadi meyakinkan, mengiktikadkan. Kalau bahasa ahli tauhid, ya, dalam membahas dua kalimat syahadat itu bukan hanya maknawiyahnya, bukan hanya bukan hanya artinya, tapi memaknai daripada dua kalimat syahadat itu. Dan juga bisa dimaknakan bahwa kalimat asyhadu, kalimat asyhadu itu bukan hanya bersaksi, ya, akan tetapi asyhadu meyakinkan bahwa tiada Tuhan yang maujud, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, meyakinkan bahwa yang wajib ditaati perintah dan larangannya hanya Allah. Ya. Yang ketiga, yang wajib diibadahi, ya, yang wajib diibadahi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diantaranya yang harus diyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menyatakan kalimat asyhadu, saya bersaksi dan saya meyakini kepada Allah yang ahad, dan juga tidak ada selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga saya mentaati atas segala sesuatu yang diperintahkan Allah, dan juga saya melaksanakan ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bahasa Manunjaya, asyhadu nekadkeun abdi kalayan makrifat sareng tasdik, teu aya di pangeran anu maujud, anu wajib diibadahan, anu hak ditaati, parentah jeung laranganan itu lengkap. Ya, itu namanya daripada satu kalimat asyhadu, namanya syahadat
munjin yang bisa menyelamatkan dunia dan akhirat. Yakin gitu ya. Jadi ada syaratnya membaca dua kalimat syahadat itu ada makrifat, ada tasdik. Nah, apa itu makrifat? Ya, makrifat itu ada empat yang harus dilaksanakan. Yang pertama meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua tidak berubah dari mulai mengatakan asyhadu alla ilaha illallah sampai mati tidak ada perubahan. Yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang diyakininya harus sama dengan sifatan-sifatan Allah. Kalau tidak sama dengan sifatan Allah, walaupun mengatakan Allah tidak sesuai atau tidak sempurna menyatakan Allah itu yang sama dengan sifat-sifatan Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa sifatan Allah yang kemarin dibahas daripada wujud, qidam, baqal, mukhalafah wal yang 40 ya, madaniyat, qudrat, iradat. Jadi antaranya yang paling diutamakan Allah itu mukhalafatul lil hawadis ya, beda dengan makhluk-makhluknya, beda dengan ciptaannya, beda dengan makhluk yang baru gitu, yang baru. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, selain Allah itu yang diciptakan. Kedudukan Allah adalah yang menciptakan, khaliq ya. Yang diciptakan adalah makhluk. Kullu syai'in makhlukun illa Allah. Seluruh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah makhluk. Kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya, itu namanya khaliq ya. Jadi menyatukan kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, tidak akan sama dengan kita. Hanya wajib diketahui bahwa Allah itu ada. Namanya wujud. Wajib wujud, qidam, baqal dan sebagainya. Gitu ya. Itu diantaranya meyakini kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membacakan dua kalimat syahadat. Yang tadi syahadat itu hanya menyaksikan kan, itu kalau artinya daripada asyhadu itu ya. Yang keduanya bukan hanya menyaksikan tapi meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan juga tidak akan berubah. Saya dari mulai tahu sekarang sampai hari kiamat atau sampai saya meninggal ya, bahkan mudah-mudahan kita membacakan kalimat itu di waktu kita mengakhiri hayat kita kan. Sakaratul maut ya, sakaratul maut bisa diucapkan asyhadu alla ilaha illallah atau la ilaha illallah ya kan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akhira kalamahu minad dunya ingdan tihai ajaluha qaulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala jannah. Siapa orang yang akhir hayatnya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah atau asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka yakin dijamin dakhala jannah, akan masuk surga. Walaupun manusia kan banyak dosa ya, mungkin dosa ya, tapi akhir hayatnya insya Allah akan masuk surga. Kalaupun kita membawa dosa kan ada tempat pembersihan. Betul. Bersihkan dulu dosanya. Gitu mungkin akhirnya pamarji'al muslimin li jananihi pamarji'al kafirin la jahannamu. Ke tempat kembalinya orang mukmin adalah surga dan tempat kembalinya orang kafir adalah neraka. Semoga kita dari mulai sekarang sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala membawa kalimat syahadat yang munjin ya, itu ya, bukan hanya syahadat syar'an kan. Yang tadi syar'an hanya menyaksikan. Hanya di lisan saja. Hanya di lisan kan. Tapi kalau syahadat munjin, yakin dijamin akan menyelamatkan dunia dan akhirat. Bahkan akhir hayat kita bisa membacakan dua kalimat syahadat itu, yakin dijamin jadi ahli surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Yang kedua sebelum sesudahnya makrifat ada tasdik ya. Jadi syaratnya itu ada dua, satu makrifat, dua tasdik. Makrifat yang tadi ya, yakin tidak berubah sama dengan sifatan Allah ya, dan juga punya tahu dalilnya, itu makrifat. Yang kedua ada tasdik, tidak cukup makrifat tapi harus tasdik. Apa itu tasdik? Ma'al iddi'an wal qabul. Sesudah kita meyakini kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kemarifatan, maka harus iddi'an. Iddi'an itu apa? Mengakui. Diakukan Allah pangeran kami, Muhammad nabi kami, Islam agama kami,
Al-Quran itu adalah pedoman kami, Muslim muslimat itu adalah ikhwan kami, saudara kami, Ka'bah itu adalah kiblat kami. Hanya mengiblat, itu bukan memohon kepada Ka'bah yang lain. Iya. Jadi dalam bahasa raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil mu'minina ikhwana wa bil khabati kiblata. Nah itu namanya tasdik ya. Ma'al iddi'an, diakui, wal qabul, diterima, bukan hanya diaku tapi harus diterima. Ya, diterima apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Ya, mengakui hanya Allah tapi disuruh Allah tidak melaksanakan, itu tidak dikabulkan, gitu. Seperti Allah Subhanahu wa taala merintahkan aqimis shalah, kerjakan shalah, wa atu zakat, dan juga keluarkanlah zakat kan gitu. Kalau hanya diakui Allah Subhanahu wa taala Tuhannya tapi tidak diterima apa yang telah diberikan oleh Allah atau apa yang telah diperintahkan Allah, itu belum tasdik ya. Jadi tasdik itu diakui Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kami dan diterima apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kami. Itu penerimaan itu yang harus kita laksanakan dalam tasdik gitu ya. Jadi tasdik itu menerima, tasdik itu yang pertama mengakui, yang kedua menerima. Artinya diaku bahwa Allah Tuhan kami, bahwa Muhammad Nabi kami, bahwa Al-Quran pedoman kami, bahwa Islam itu adalah agama kami, dan juga mukminat itu adalah keluarga saudara kami, dan juga Ka'bah adalah kiblat kami ya itu. Maka daripada pengakuan itu harus ada pelaksanaan yang harus dilaksanakan, seperti meyakini bahwa Allah Tuhan kami, harus melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah. Mengakui bahwa Nabi Muhammad itu Nabi kami, diakui dan dilaksanakan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW kan itu ya. Terus mengakui Islam agama kami, kan ada aturan Islam. Bagaimana ini melaksanakan keislaman itu? Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala fadkhulu bisilmi kafah kan itu ya. Masuk pada Islam harus semua, jangan dipilih. Yang suka dilaksanakan, yang tidak suka dilaksanakan itu dipilih. Tidak seperti itu, tapi fadkhulu bisilmi kafah, masuklah kepada Islam dan kafah, semua aturan Islam kita harus laksanakan. Betul. Gitu ya. Apalagi Al-Quran gitu ya. Al-Quran juga kan ada satu mazhab, ada 30 juz ya gitu. Yang 30 juz itu ada 114 surat ya gitu. Apalagi kita memaknainya, menghafalnya, terus melaksanakannya, melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah dalam Al-Quran gitu ya. Yakin orang yang mempunyai keyakinan bahwa Al-Quran menjadi pedoman, segala sesuatu yang diperintahkan Al-Quran kita laksanakan. Sesuatu yang dilarang oleh Al-Quran pasti kita dijauhi ya. Mukminina ikhwanan, mukmin itu adalah saudara kami. Kalau dengan saudara, innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina awaikum gitu ya. Kalau kita sudah mengakui bahwa mukmin saudara, tidak akan ada orang Islam dengan Islam main pukul. Orang Islam dengan Islam saling menjauhi. Orang Islam dengan Islam saling membunuh, saling itu kan tidak akan seperti itu. Kalau kita sudah menyatakan bahwa innamal mu'minuna ikhwatun, kan itu saling menghargai, saling menghormati, saling menolong. Ayo yang dulu kan gitu. Iya, betul. Wala tabaghadu wala tabadzaru wala tajassasu, jangan saling membenci, jangan saling menjauhi, harus rapat, bekerja sama, silaturahmi kan itu. Wala tabadzaru, dan juga jangan saling menghina, mengejek gitu ya. Itu jangan saling menjauhi kepada segala yang telah diatur oleh agama Islam atau oleh kemukminan sendiri ya. Itu diantaranya gitu ya. Jadi ada tasdik, namanya tasdik itu mengakui dan juga menerima apa yang telah dilisankan dalam raditu billahi robba
wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi rasulah wa bil Qur'an imama ya wa bil mu'minina ikhwan, itu diantaranya. Iya. Ya mudah-mudahan aja ini belum selesai. Ya, nanti kita lanjut lagi, nyambung lagi ya, nyambung karena lagi. waktunya ini hanya beberapa saat, Iya. maka insya Allah nanti kita bersambung. Dan yang disampaikan yang benar itu adalah dari Allah ya, yang salah itu adalah kesalahan pribadi, mohon koreksi dan juga mohon dimaafkan. Semoga menjadi kemanfaatan. Amin. Makasih banyak, Tad. Ya. Nanti lain waktu saya bertanya lagi sama Ustaz ya. Makasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.